Dibilang jangan ngikutin. Aku kan nggak ngikutin, kamu jatuh barusan. Aku justru bantuin kamu. Bagus, jangan biarkan Devan menemukan Tias. Ya udah mah, papa ke kamar dulu ya. Oke, Pak. Target sudah ditemukan. Kerjakan tugas kalian. Tapi kalau itu alasannya, kenapa? Kenapa dia ngomong sama aku? Nisa, pasti Alia itu punya alasan kenapa dia nutupin pernikahan itu dari kamu. Dan seandainya waktu itu, Cakra bisa bantuin Alia lunasin utangnya sama Juragan Komar, mungkin situasinya nggak bakal serumit ini. Tapi apapun alasannya, Alia harusnya tetap cerita sama aku. Kenapa harus disembunyiin? Nisa ngerasa Alia udah nggak anggap Nisa adanya lagi, ya. Nis, kamu jangan ngomong kayak gitu ya, Nis ya. Udah berhenti nangis ya, Nis. Aku nggak bisa ngeliat kamu nangis seperti ini, Nis. Mungkin aja, Nis, buat Alia ngambil keputusan untuk menikah itu keputusan yang terlalu berat buat dia. Dan saking beratnya dia nggak mau melibatkan kamu. Kamu harus tahu, Nis, orang sembunyiin sesuatu itu bukan berarti mereka nggak percaya. Tapi mungkin karena mereka terlalu takut untuk nyakitin. Jadi mungkin Alia itu terlalu sayang sama kamu. Sampai-sampai Alia itu nggak tahu harus cerita dari mana. Jadi dia milih keputusan untuk diam dan nggak cerita sama kamu. Teh Dara, Teteh jemput Nisa ya. Nisa tunggu di minimarket dekat rumah. Iya budak letik nih, anak-anak pisan nyuruh-nyuruh kejemput. Dikiranya teh aku bener-bener pengen deket sama dia, hah? Nisa, kamu tuh jangan kegeeran. Siapa yang mau deket sama kamu? Sok seenaknya wae. Kalau aja dia tahu kalau aku ini adalah ibu kandungnya dan dia anak yang tidak aku inginkan, rasanya kumahanya kecewa merenya. Dari Teh Dara? Kunaon atuh ngedadak pisan ngasih tahu Teteh. Teteh sekarang mah aya di luar kota, aya urusan kerja. Teteh teh bisa ngejemput Nisa. Punten ya. Gak ada satu orang pun yang peduli sama aku. Itu nggak benar, Nis. Aku peduli sama kamu. Dan aku tahu sendiri Alia juga peduli sama kamu. Aku bisa lihat, Nis, dari reaksinya Alia tadi pas kamu kabur dari rumah. Alia itu khawatir sama kamu, dia itu sayang sama kamu. Kita semua nggak mau ngeliat kamu di jalanan seperti ini. Kamu harus tahu, Nis, yang dimiliki Alia itu cuman kamu. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang ya. Gak mau. Buat apa Nisa pulang kalau sama ini Nisa gak dianggap sama Teteh? Nisa kecewa banget sama Teh Alia. Dia udah tega ngebohongin Nisa. Ya udah, Nis, nggak apa-apa, Nis. Kalau kamu nggak mau maafin Alia nggak apa-apa. Tapi yang penting sekarang kamu pulang. Soalnya jalanan seperti ini bukan tempat yang aman buat kamu, Nis. Ya? Ya, kita pulang ya. Oke.
Cakra anterin kamu pulang. Sini, udah nggak apa-apa ya. Nah ya, dari tadi Teh Cakra nggak pulang-pulang. Apa Cakra nggak berhasil bawa Nisa? Oh, Nisa nggak mau pulang. Udah. Kamu tenang aja ya. Mikir yang positif. Kamu harus yakin bahwa Cakra pasti berhasil ngebujuk dan bawa Nisa balik ke sini. Oke? Harus yakin. Mikir yang positif. Oke? Tenang. Itu mereka. Alhamdulillah ya Allah. Nisa, ya Allah, alhamdulillah kamu teh mau pulang. Jangan pergi-pergi lagi ya tuh ya. Teh khawatir pisan sama Nisa. Cakra, makasih udah anterin Nisa. Sama-sama Nisa. Nis. Alia, jangan. Nisa masih marah sama kita. Kasih dia waktu untuk tenangin diri dulu. Bener, Al. Nisa itu masih kecewa banget. Tadi aja cukup susah buat aku ngeyakinin Nisa. Gak bisa, Cak. Aku tuh harus jelasin sama Nisa supaya dia gak makin salah paham. Tapi Al, kamu gak bisa maksain diri kamu untuk bicara sama Nisa sekarang. Karena apapun yang kamu mau katakan ke dia, kayaknya dia masih belum bisa nerima. Jadi kamu harus tunggu, Al. Tunggu sampai Nisa benar-benar tenang, baru deh kamu ajak dia bicara hati ke hati. Ya, Alia. Kamu harus tenangin diri kamu sendiri dulu sebelum kamu bisa bicara sama Nisa. Cakra, nuhun ya. Kamu tidak berhasil bujuk Nisa buat pulang. Sama-sama, Al. Kamu juga tahu kan, aku udah anggap Nisa sebagai adikku sendiri, Al. Jadi apapun yang terjadi sama Nisa, pasti aku juga akan ikut sedih. Karena aku peduli sama dia. Thanks ya untuk bantuannya. Cuman gua rasa cukup sampai sini aja. Ini masalah keluarga kami. Jadi gua rasa udah saatnya untuk lo pulang. Lu pasti ngerti kan? Kalau nggak mandang Alia, udah gue ajak ribut nih orang. Songong banget. Ya, gue akan pergi sekarang kok. Sebelum lo benar-benar usir gue dari sini. Ya, ini tasnya Nisa, Al. Aku bawain. Alia, aku pamit dulu ya. Nuhunnya sekali deh, Cak. Iya. Nisa, kamu ketinggalan pesawat, cepet banget pulangnya. Kayak banyak duit aja, pakai kabur segala. Nanti kamu malah tinggal di kolong jembatan, jadi gelandangan, mau? Oh, pakai nangis segala. Pakai banting pintu? Dinasihatin orang baik-baik. Dasar anak zaman now. Nisa! Itu, Nisa. Tadi banting pintu, makanya tuh. Jangan dimanjain, jadi kurang ajar sama kamu. Adek sama teteh yang sama aja, malah dicuekin, dinasehatin juga. Mas Stefan. Pak Fuad, tolong jangan nambah-nambahin masalah ya. Bapak kan tahu sendiri, Alia sama Nisa hubungannya saat ini kurang baik. Jadi tolong saat ini jangan salahin Nisa atau Alia, apalagi marah-marahin Nisa. Biarin Alia bicara dulu sama Nisa. Iya, Mas Stefan. Soal Cakra.
Kenapa dia bisa sampai ke sini? Bapak yang ngasih tahu dia? Hah? Enggak. Mas Stefan, saya teh nggak ngasih tahu. Dia tadi sudah ada di depan pintu, depan rumah. Makanya saya usir. Dia ngajak ribut. Bapak masih ingat sama ancaman saya waktu itu kan? Kalau Bapak melakukan kesalahan apapun, akan ada konsekuensinya. Paham? Paham. Disalahin lagi. Udahlah, masuk kamar. Gak goleran lebih asik daripada ikut campur urusan mereka. Nis? Nisa? Nis? Pintunya dikunci. Kayaknya Nisa emang gak mau ngomong sama aku. Nis? Buka pintunya sebentar, sayang. Teteh mau ngomong bentar aja. Boleh Teteh masuk ya, Nis ya? Nisa tahu kan, Nis? Teteh tuh sayang banget sama Nisa. Teteh nggak niat bohongin Nisa. Kalau Nisa bolehin Teteh masuk, Teteh jelasin semuanya. Kenapa Teteh rahasiain pernikahan Teteh sama Kak Devan. Teteh punya alasannya, Nis. Buka tuh, Nis. Ini baju-bajunya Nisa Teteh gantungin di depan ya. Nanti Nisa ambil bajunya ya. Gak apa-apa kalau Nisa masih belum mau ngomong sama Teteh. Teteh tunggu sampai Nisa mau ngomong. Tapi sekarang Teteh pergi dulu ya. Nisa marahnya jangan lama-lama. Teteh sedih. Devan, kumaha tuh ini ya. Nisa teh bener-bener kecewa sama aku. Sampai ngurung diri kayak gitu, gak mau ngomong. Alia, aku rasa untuk sementara waktu sebaiknya kamu kasih ruang ke Nisa untuk tenangin diri. Sekarang kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita pulang ke rumah ya. Dalam hubungan keluarga, wajar kok terjadi kesalahpahaman. Tapi aku yakin kalau kamu tulus dan sayang sama Nisa, cepat atau lambat dia pasti akan mengerti dan memaafkan kamu. Dan aku juga akan bantu kamu untuk lunakin hati Nisa. Karena bagaimanapun juga aku sadar bahwa aku ikut andil membuat keadaannya menjadi seperti ini. Naon sih? Aku ngeliatin kayak gitu.
aku nyadar bahwa muka kamu jelek kalau kamu mengkerut terus. Jadi makanya lebih baik kamu senyum, ya. Karena masalah akan terasa lebih ringan kalau dihadapi dengan senyuman. Kok malah senyum sih? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Coba. Bisa nggak senyum? Nggak bisa tuh, Devan. Yaudah. Oke. Aku bantu ya. Tuh, bisa senyum. Iya, on si mana yang garing. Terus. Papa mau kemana lagi? Kok udah rapi aja sih? Papa bilang kan udah nggak ada urusan di kantor. Lebih baik Papa istirahat aja, ya? Iya, Ma. Papa lupa. Ternyata Papa ada janji sama seseorang. Janji sama seseorang? Mau ketemu seseorang? Urusan apa, Pak? Papa mau minta bantuan seseorang untuk mencari Tias. Alia, kamu mau kemana? Aku mau ke taman komplek dulu, mau nenangin diri. Nah, malah ikut. Jangan ikut, atuh. Ya, aku nemenin kamu. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Gak usah. Udah, aku mau bakalan baik-baik aja. Udah, kamu gak usah ikut. Aku mau nenangin diri. Kalau kamu ikut malah makin pusing. Sakit di kepala. Oke. Aku kasih kamu waktu dan ruang. Yaudah, mendingan kamu teh balik aja ke kantor. Gak usah khawatirin aku. Alia, tunggu. Apa lagi sih kamu teh? Tadi aku udah bilang kalau aku tuh pengen sendiri, masih aja ngikutin. Udah, aku nggak mau ikutin kamu, ya. Tenang, nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau minta HP kamu sebentar aja. Buat apa sih, mau ngapain? Udah, jangan banyak nanya. Ya, aku cuma perlu HP kamu sebentar aja. Kasih. Aku mau install aplikasi pelacak. Aplikasi pelacak? Iya, aku nggak mau, Devan. Aku cuma butuh privacy. Kamu ngapain melacak aku kayak gitu? Aku nggak ada niat mata-matain kamu. Ini cuma buat jaga-jaga aja. Seandainya terjadi sesuatu sama kamu, paling enggak aku tahu tempat kamu di mana. Udah belum? Udah connect kok, udah aman. Sini. Ribet banget. Udah nih, aku mau pergi. Jangan ikutin aku. Kasih waktu aku sendirian. Ya, aku kasih kamu waktu untuk sendiri. Dibilang jangan ngikutin. Aku kan nggak ngikutin, kamu jatuh barusan. Aku justru bantuin kamu. Alia, kamu nyadar nggak sih? Kamu lagi emosi banget. Ini kamu belum keluar rumah aja udah hampir mau celaka. Gimana kalau kamu ke taman? Kalau sampai terjadi apa-apa gimana? Udahlah Alia, di sini aja ya. Ya, kalau kamu butuh ruangan sendiri, kamu perlu aku menjauh dari kamu perlu aku nggak ngomong sama kamu, aku bisa jalani. Tapi tolong, jangan ke taman ya. Udah ya, cukup. Aku makin pusing denger kamu bawel. Kamu mau ngomong apapun, aku gak akan dengerin. Aku tetap mau ke taman.